Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di padang gurun ada suara yang berseru, luruskanlah jalan bagi Tuhan dan persiapkanlah jalan baginya. Nabi Yesaya bahkan melukiskan itu dengan lebih terinci. Di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di padang belantara, ratakanlah yang lekak-lekuk. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, di manakah padang gurun dan padang belantara untuk di dalamnya kita berseru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, ratakan yang lekak-lekuk, luruskan yang bengkok. Ini sebuah seruan pada zaman 2000-an tahun yang lalu, pada zaman nabi-nabi, yang karena memang kondisi alam di tanah suci itu penuh dengan padang gurun dan padang belantara. Padang belantara dan padang gurun itu memiliki perbedaan. Kalau padang gurun itu masih agak kurang kering, tapi padang belantara itu kering kerontang yang tidak ada harapan untuk hidup. Disitulah Yohanes berseru untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Kita tidak akan mungkin mengalami padang gurun dan padang belantara seperti itu secara geografis, karena kita hidup di tanah yang subur. Indonesia itu tanah paling subur di dunia. Bahkan kita tidak perlu menanam, melempar saja sesuatu bisa tumbuh dan bertumbuh subur. Makanya kenapa orang menyanyikan Indonesia itu surga. Sayangnya surga ini telah dirusakkan oleh manusia. Kita kembali ke padang gurun dan padang belantara. Minggu lalu kita diingatkan untuk memasuki masa Adventus dengan sebuah kesadaran iman bahwa Adventus itu masa penginjilan diri sebelum kita menginjili dunia dengan cara berjaga-jaga,
jaga hati, jaga pikiran, jaga bicara, jaga tingkah laku. Dan sumber dari segala penjagaan kita adalah hati. Dan diharapkan untuk kita menjaga hati supaya ketika Yesus lahir di palungan hati kita yang penuh damai, yang sudah kita persiapkan. Maka logikanya, kalau hati adalah tempat di mana Yesus kita persiapkan untuk lahir kembali di dalam diri, hidup dan dunia kita, maka yang perlu diluruskan adalah hati. Yang perlu diratakan adalah hati. Karena kalau kita mau jujur, kondisi dunia yang makin panas, banyaknya persoalan hidup yang kita alami dan kita hadapi telah membuat hati kita seperti padang gurun dan padang belantara, kersang, kering. Siapa yang tidak sakit hati? Siapa yang tidak makan hati? Bahkan orang yang kelihatan tidak ada persoalan dalam hidup bukan tidak memiliki persoalan hati. Hanya setiap orang punya cara berbeda untuk memanage supaya apa yang ada di hati sebagai persoalan tidak muncul ke publik. Tetapi juga ada yang tidak mampu memanage perasaan itu, sehingga kekeringan dan kekerontangan hati juga terekspresi dalam hidup. Misalnya wajah suram, wajah muram, wajah cemberut, wajah yang tidak bersahabat, wajah yang tidak riang gembira. Orang yang menampilkan wajah-wajah yang tidak riang gembira adalah cerminan dari orang yang sedang sakit hati, makan hati, kering hati. Maka membasahi kembali hati itu penting. Meluruskan kembali hati yang sudah bengkok itu penting. Meratakan kembali hati yang lekak-lekuk itu penting. Dan itulah persiapan yang paling penting di masa Adventus. Membuat hati kita sebagai padang gurun yang kita luruskan, jalan lekak-lekuk yang perlu kita ratakan. Ketika kita sudah menyiapkan hati, Natal menjadi sebuah mahkota yang sangat berharga untuk memperbaiki diri dan hidup kita. Karena Yesus akan lahir di palungan hati yang penuh damai. Semoga Tuhan memberkati kita.